Hidup di kota besar seperti Jakarta makin susah. Harga pangan mahal, penghasilan pas-pasan dan masih harus bayar kontrakan. Badai PHK setahun terakhir membuat warga kelas menengah kini jatuh miskin. Pria muda ini tertunduk lemas saat ditangkap warga di Cakung, Jakarta Timur. Warga menangkap pelaku yang terekam CCTV mencuri uang Rp750.000 di 2 kotak amal masjid. Saat dibawa ke lokasi kejadian, istri dan anak pelaku datang menangis meminta suaminya dibebaskan. Terungkap pelaku nekat mencuri uang kotak amal lantaran terdesak harus membayar uang kontrakan. Ia mengaku uang simpanan habis dan tidak punya pekerjaan. Warga pun iba dan akhirnya melepaskan pelaku dengan perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Aksi pencurian memang kerap dilatari desakan kebutuhan, terlebih bagi warga yang hidup di perkotaan. Bayar uang kontrakan dan belanja bahan pangan menjadi dua hal yang tidak bisa ditunda demi bisa hidup di kota. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Agustus 2025 mencapai 11,27 juta, naik 220.000 orang dibandingkan pada bulan September tahun 2024. Ibarat jatuh ketimpa tangga, harga pangan mahal tapi penghasilan tidak masuk akal. Badai PHK di kota membuat warga makin menderita. Ya kalau bisa mah kerja aja, bansos mah janganlah. Mendingan kerja, kalau cari susah agak sekali ya, susah. Bahan pangannya juga pada naik, ya kan ekonomi juga sulit, kerjaan juga rada susah gitu kan, cari pekerjaan gitu kan. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya. Dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, sekitar 77,9 juta pekerja di PHK. Hampir 22% berada di Jakarta. Badai PHK masih berlanjut di tahun ini. Pada Januari 2025, dari sekitar 3.300 pekerja di PHK, sekitar 2.600 atau 79,7% juga berada di Jakarta. Data pengangguran makin mengkhawatirkan. Pemerintah menyiapkan jaring pengaman, mulai dari bansos, subsidi upah hingga program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menyayangkan ketidakjelian penyelidik Polda Metro Jaya dalam menghadirkan barang bukti lakban yang diperlihatkan dalam gelar perkara bukanlah sisa lakban yang melilit wajah Arya Daru sehingga menimbulkan kejanggalan di masyarakat. Dan berikut perbincangan jurnalis Sidonews Lukman Hanafi dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Lain misalnya masuk lakbannya sisa itunya mana gitu. Kemarin di ini kan itu lebih tebel, orang mereka itu memang masuk akal Pak gitu kan. Karena harusnya ada sisa. Ya. Misalnya itu di mana kan. Sayangnya saya waktu itu saya nggak ngelihat ya Pak. Bayangan saya ya waktu itu Pak ya. Yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa dari situ. Betul. Kalau tadinya dililit Pak, kan kemudian dibuka kan. Betul. Itu mestinya barang bukti juga. Iya. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya Pak. Betul. Kan sisa, kan, Iya. kan tidak semua satu itu habis. Betul. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya, kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu, ini Pak barang buktinya bahwa lakban yang sudah dililitkan ini sekian meter. Betul. Ini sisanya yang Betul. dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihatkan kan cuma foto bahwa itu masih lengkap. Iya. Sementara yang bekas dipakai tidak ada. Betul. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang dibungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita ke dililit itu ujungnya kayak apa? Iya, dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting, lah guntingnya mana? Iya, gitu iya, kan. itu. Kalau dia ditarik kan nggak mungkin. Nah, kan Iya, itu kan gitu. Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar Pak. Di samping apa tuh curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan ketidaktahuan mengenai itu tadi kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok, lu kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri, oh saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis berbetan itu mana kan nggak diterangkan gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini, mestinya kayak gitu. Jadi
orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu. Ya, pemirsa, saksikan perbincangan lengkap dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi bersama jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi di program One on One Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama kami, pemirsa. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam kemarin tiba di Gedung Merah Putih KPK. Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis malam di Makassar, Sulawesi Selatan usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem. Abdul diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap peningkatan kualitas rumah sakit dari dana alokasi khusus. Selain Abdul, lembaga anti rasuah juga telah menangkap 7 orang yang terjaring OTT untuk dugaan kasus yang sama di wilayah Jakarta dan Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui detail terkait penangkapan Bupati Kolaka Timur oleh KPK, kita terhubung dengan Hadisti Arifa langsung dari Gedung KPK Merah Putih Jakarta. Selamat sore Hadisti, silakan dengan update terbaru Hadisti. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang terjaring operasi tangkap tangan KPK tadi malam sore hari ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi Abdul Aziz tiba sekitar pukul 16:23 waktu Indonesia Barat, dikawal pihak kepolisian dan juga penyidik lembaga anti rasuah. Tidak memberikan pernyataan ataupun statement apapun. Tadi Abdul Aziz bersama juga dengan penyidik KPK ini langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK ini untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan. Nah, terkait penangkapan Abdul Aziz ini terjadi pada kemarin malam yang memang ini merupakan giat OTT yang digelar KPK di 3 tempat sekaligus, di antara juga di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan juga di Sulawesi Selatan. Dan penangkapan Abdul Aziz ini dilakukan usai dirinya menjalani kegiatan rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, terkait juga penangkapan Abdul Aziz beserta pihak-pihak lainnya di Jakarta dan juga Sulawesi Tenggara ini adalah dugaan kasus suap dalam proyek pembangunan dan juga peningkatan kualitas rumah sakit di Sulawesi Tenggara. Dan dari Jakarta ini sudah kemarin diamankan sebanyak 3 orang, kemudian dari Sulawesi Tenggara juga sebanyak 4 orang, dan hari ini ada Abdul Aziz dari Sulawesi Selatan. Seluruhnya saat ini masih masuk kami adalah Abdul Aziz saat ini sedang menjalani pemeriksaan tentunya terkait kasus tersebut, yang mana juga pihak KPK ini menyampaikan nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi terkait kronologi penangkapan dan juga tentunya terkait dugaan kasus suap tersebut. Dan hingga saat ini kami tentunya masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPK sendiri, karena pada saat penangkapan Abdul Aziz kemarin ini sempat juga menuai polemik di mana pihak KPK sudah mengkonfirmasi OTT Abdul Aziz yang digelar di Sulawesi Selatan. Namun pada saat yang bersamaan juga Bendahara Umum Ahmad Saroni Partai Nasdem ini menyebutkan bahwa tidak terjadi OTT terhadap Abdul Aziz. Artinya pihak Partai Nasdem ini membantah OTT tersebut. Namun setelah terjadinya atau setelah kegiatan rapat kerja nasional ini terjadi, barulah Abdul Aziz ini ditangkap oleh KPK dan saat ini menjalani pemeriksaan. Tentunya juga KPK ini diberi waktu tentunya 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang sudah ditangkap termasuk Abdul Aziz. Dan hingga saat ini KPK menyebutkan bahwa sudah mengamankan barang bukti sebesar 200 juta rupiah. Juno, demikian. Tarik yang seperti Anda sebutkan tadi membingungkan di awal ketika KPK sudah mengumumkan bahwa menangkap OTT seperti itu ya, Bupati Kolaka, namun yang bersangkutan masih beraktivitas di Rakernas Nasdem di Makassar. Namun setelah itu baru akhirnya ditahan Hadisti. Baik, terima kasih Hadisti untuk laporan Anda dan juga urutan bagaimana tadi proses yang dijalani Bupati Kolaka. Terima kasih, selamat bertugas kembali.